Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di perkuliahan ya untuk mata kuliah pengembangan aplikasi basis data. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas aspek-aspek apa saja yang ada dalam pengembangan basis data. Nah, pokok pembahasan pada pertemuan ini yaitu yang pertama adanya tujuan pengembangan basis data. Kemudian kita akan memahami langkah-langkah pengembangan basis data. Selanjutnya ada analisis kelayakan pengembangan basis data. Kemudian ada penghitungan manfaat aplikasi basis data secara kuantitatif. Selanjutnya ada analisis biaya manfaat dari alternatif desain basis data. Dan yang terakhir, kelemahan pendekatan basis data. Tujuan pengembangan basis data, tujuan pengembangan basis data itu berhubungan dengan masalah-masalah yang timbul dalam file basis data. Nah, tujuan basis data itu meliputi yang pertama adalah penyediaan sarana akses yang fleksibel. Kemudian yang kedua, pemeliharaan integritas data. Nah, yang ketiga, proteksi data dari kerusakan dan penggunaan yang ilegal. Kemudian yang keempat adalah penyediaan sarana untuk penggunaan bersama atau share. Kemudian yang kelima, penyediaan sarana kerelasian antar data atau interrelated data. Yang keenam, minimalisasi kerangkapan data atau data redundancy. Kemudian yang ketujuh, menghilangkan ketergantungan data pada program-program aplikasi atau data independence. Yang kedelapan, menstandarkan definisi rinci data atau data item. Dan yang terakhir adalah meningkatkan produktivitas personal sistem informasi. Selanjutnya ada langkah pengembangan basis data. Nah, proyek pengembangan basis data bukan sekedar menyusun file-file yang diperlukan untuk disimpan sebagai basis data, tetapi termasuk di dalamnya mengatur bagaimana agar basis data tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemakai untuk memenuhi kebutuhan datanya. Jadi, proyek pengembangan basis data meliputi pengembangan file basis data, kemudian perangkat lunak atau software, selanjutnya perangkat keras atau hardware, dan menyiapkan personal yang akan terlibat dalam penggunaan basis data agar dapat memanfaatkannya dengan baik. Adapun tahapan pengembangan basis data yang terdiri atas 3 tahapan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah analisis, kemudian yang kedua perancangan, dan yang ketiga adalah implementasi. Yang pertama, analisis. Pada tahapan analisis itu meliputi beberapa langkah. Yang pertama, menentukan masalah utama dan lingkup sistem. Kemudian mengumpulkan fakta yang berhubungan dengan masalah. Selanjutnya menganalisis fakta-fakta. Kemudian menemukan alternatif pemecahan yang mungkin. Selanjutnya memilih alternatif pemecahan masalah. Kemudian pembuatan studi kelayakan, dan yang terakhir adalah laporan ke manajemen. Kemudian yang kedua adalah perancangan. Tahapan perancangan meliputi beberapa langkah, yaitu yang pertama review kebutuhan, kemudian ada desain umum, kemudian desain terperinci meliputi ada desain input, ada desain proses, ada desain output, kemudian desain basis data, dan yang terakhir adalah laporan ke manajemen. Selanjutnya diimplementasi. Implementasi itu meliputi beberapa langkah, yaitu yang pertama ada review design, kemudian penjadwalan tugas pengembangan, selanjutnya ada coding program, kemudian testing program. Di testing program itu meliputi testing modul dan testing menyeluruh. Kemudian adanya pelatihan petugas, kemudian konversi sistem, dan laporan ke manajemen. Kemudian ada analisis kelayakan pengembangan basis data. Jadi pendekatan umum yang dapat dilakukan pada analisis kelayakan pengembangan basis data atau perangkat keras atau lunak baru atau pengganti adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kelayakan teknis atau technical feasibility. Jadi evaluasi kelayakan teknis menilai apakah pengembangan basis data dapat dikerjakan dengan teknologi yang tersedia pada organisasi ataukah perlu pengadaan baru. Nah, jika perlu pengadaan baru, apakah dapat diperoleh dengan mudah atau cepat? Nah, itu untuk kelayakan teknis. Kemudian selanjutnya ada kelayakan operasional atau operational feasibility. Adalah evaluasi kelayakan operasional menilai apakah pengembangan basis data akan dapat dikerjakan atau berhasil dan apakah sistem sedang atau telah dipakai.
Selanjutnya ada kelayakan ekonomis atau economic feasibility. Ya, evaluasi kelayakan ekonomis menilai apakah manfaat pengembangan basis data mampu memberikan penambahan manfaat. Ya, perlu diperhatikan bahwa manfaat suatu basis data dapat berupa manfaat yang tangible dan manfaat yang intangible. Kemudian selanjutnya ada kelayakan hukum atau law feasibility. Evaluasi kelayakan hukum itu menilai apakah basis data layak dioperasikan tanpa bertentangan dengan batasan hukum yang berlaku. Hal ini penting karena ada kalanya pengadaan aturan-aturan atau teknologi yang digunakan dalam basis data memerlukan pertimbangan hukum terlebih dahulu. Selanjutnya yang terakhir adalah kelayakan jadwal atau schedule feasibility. Nah, ini evaluasi kelayakan jadwal menilai apakah basis data dapat dioperasikan dalam batasan waktu tertentu yang ditetapkan. Nah, kemudian selanjutnya ada penghitungan manfaat aplikasi basis data secara kuantitatif. Yang pertama, nilai basis data dapat bersifat ekonomis dan non-ekonomis. Kemudian manfaat ekonomis adalah manfaat yang menyebabkan perbaikan dalam penghasilan atau memperkecil biaya. Kemudian manfaat non-ekonomis itu berhubungan dengan mutu hidup manusia. Nah, manfaat non-ekonomis itu cenderung lebih sulit diukur karena sangat sulit untuk memperkirakan seberapa besar angka manfaat yang berhasil diperoleh dari penerapan basis data. Dua pendekatan metode membantu dalam penghitungan ini, yaitu melalui yang pertama, metode perkiraan langsung atas nilai aplikasi basis data. Kemudian yang kedua, metode biaya kurang dari atau lebih dari angka tertentu yang ditetapkan sebelumnya. Dalam kenyataannya, metode biaya kurang dari atau lebih dari angka tertentu yang diterapkan mampu memberikan hasil yang lebih baik daripada metode yang pertama. Nah, hal ini dikarenakan perkiraan angkanya cenderung lebih akurat. Sedangkan dalam metode pertama cenderung sembarangan karena setiap individu yang menilai tidak mempunyai dasar yang sama, yaitu tergantung dari pengalaman masing-masing pada masa lampau. Kemudian ada analisis biaya manfaat dari alternatif desain basis data. Analisis biaya atau manfaat dari alternatif desain suatu basis data pada umumnya dilakukan atas dasar suatu kompromi. Kompromi yang dimaksud itu meliputi pilihan desain yang harus dilakukan dan ukuran dalam analisis biaya manfaat yang harus disampaikan kepada pimpinan atau manajemen untuk pembuatan keputusan. Nah, beberapa masalah yang berhubungan dengan pemilihan desain basis data adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya waktu tanggapan. Ya, waktu tanggapan adalah waktu yang diperlukan bagi basis data untuk menanggapi kebutuhan-kebutuhan informasi bagi para pemakai. Nah, kebutuhan-kebutuhan yang dimaksud itu meliputi kebutuhan pengolahan transaksi, peremajaan basis data, dan pencarian dan penampilan kembali data yang diperlukan. Kemudian adanya perincian tampilan. Ya, perincian tampilan ini kompromi dalam perincian tampilan meliputi penyajian berupa laporan tercetak di atas kertas atau di layar terminal, kemudian laporan terperinci atau ringkasan, selanjutnya laporan yang memuat analisis mendalam untuk memperoleh perincian atau laporan terintegrasi. Dan selanjutnya yang terakhir ada mutu data. Ya, pada umumnya pemakai lebih mementingkan mutu data yang disajikan daripada kuantitasnya. Hal ini sebenarnya cenderung merupakan kompromi saja. Kemudian yang terakhir ada kelemahan pendekatan basis data. Ya, sebagaimana teknologi lain, teknologi basis data itu memerlukan biaya mahal dan mempunyai kelemahan. Nah, organisasi pemakai mungkin mengalami kesulitan jika penyelesaian permasalahan menggunakan pendekatan basis data. Sekalipun terjadi kecenderungan bahwa harga perangkat keras teknologi basis data atau menggunakan komputer semakin murah, namun perangkat keras tambahan masih diperlukan, terutama untuk meningkatkan kinerja sistem. Berbagai biaya tambahan juga diperlukan karena pemrograman basis data lebih kompleks. Para pemrogram harus dilatih agar menguasai teknik-teknik desain basis data dengan benar. Nah, rancangan sistem yang lengkap harus disiapkan. Basis data dan program-program aplikasi harus dipesan, didesain, atau dikonversi.
Nah, semuanya ini memerlukan biaya yang cukup besar. Namun, tentu saja memberikan manfaat ya ketika aplikasi dikonversikan ke basis data. Biaya mulai menurun karena sebagian besar atau seluruh data yang diperlukan telah siap dan tersedia dalam basis data. Kemudian aplikasi sederhana dapat diatasi dengan menggunakan bahasa query atau report generator, memerlukan waktu jauh lebih singkat. Nah, itu untuk kelemahan pendekatan basis data. Nah, ini merupakan slide terakhir ya dari pertemuan pertama kita. Nanti kalau misalkan ada teman-teman yang kurang paham atau kurang dimengerti, silakan teman-teman membuat pertanyaan pada forum diskusi. Nanti akan kita bahas pada pertemuan sinkronus atau tatap maya. Baik, pertemuan ini saya akhiri. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.